Menurut gua teknologi Bitcoin itu sangat revolusioner. Dia bikin suatu konsep ya, daripada semuanya disimpan di satu bank ini di tengah, dihack habis, dia mikir gimana caranya sistem ledger di dalam bank ini disebar ke semua komputer di dunia. Jadi namanya nodes Bitcoin ya. Jadi nodes Bitcoin itu adalah yang running semua ledgernya. Jadi gue tuh bisa running ya, dan gue running juga nodes Bitcoin. Ada banyak orang, ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang running ini. Node itu sebenarnya cuma komputer biasa yang kalian bisa download Bitcoin software-nya, lalu dia running buat kalian bisa verifikasi semua transaksi on-chain-nya. Jadi ledgernya itu nggak di satu tempat, kayak misalnya Bank BCA gitu. Bank BCA mungkin ya dia ada beberapa server, tapi dia doang yang punya ledgernya. Sedangkan Bitcoin ini, node-nya tersebar di komputer-komputer orang rumahan. Jadi nggak akan bisa mati networknya. Kayak gue bilang tadi, problemnya dengan tempatnya satu, dihack itu langsung bubar ledgernya. Jadi kalian gambaran simpelnya seperti ini. Komputer tinggal download software Bitcoin itu jadi running node di situ. Jadi ada banyak nih running node-nya ini. Nah ini semua validator Bitcoin ini dikumpulin jadi satu blok ya. Nah baru blok ini tiap 10 menit ya dia bikin sebuah rantai ke blok yang baru lagi. Jadi ini dikumpulin, dipooling semua jadi suatu blok. Udah jadi bloknya setiap 10 menit dia bikin rantai ke blok yang lain. 10 menit lagi dia bikin rantai ke blok yang lain lagi. Dan ini udah dibuat dalam softwarenya. Jadi ini udah preprogram semuanya. Dari genesis blok atau blok yang pertama sampai blok yang sekarang nih. Jadi tiap kali kalian transaksi Bitcoin, semuanya itu dicatat ya di distributed ledger tadi, dijadiin satu validator jadi blok ya. Ini namanya blockchain. Nah, banyak banget orang-orang di YouTube yang ngomongin tentang blockchain, tapi mereka nggak ngerti konsep aslinya seperti apa. Nah, setiap blok tadi, kan gue bilang tadi setiap 10 menit ada blok baru. Setiap bikin blok ya, dalam rantai ini ada namanya hashing. Jadi dari blok 1 ke blok 2 itu ada hashnya. Blok 2, blok 3, blok 4, blok 5. Contohnya gini, misalnya ada 10 ya, transaksi ada banyak, lalu ada 10 blok 1 sampai 10. Untuk kalian bisa ganti distributed ledger yang pertama ya, transaksi yang pertama, lu harus ganti yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan hashing tadi, ya gue nggak bahas hashing di sini karena terlalu kompleks dan makan waktu yang panjang. Tapi kalian ngerti maksudnya. Dan nggak mungkin dong Bitcoin bloknya cuma 10 biji. Ya kalian bayangin blok Bitcoin itu sekarang udah berapa banyak. Jadi itu terhubung semua rantainya sampai yang ke pertama. Jadi kalau kalian mau hack satu di tengah, nomor misalnya kalian mau hack nih blok nomor 120. Lu harus hack dari nomor 1 sampai nomor sekarang. Possible nggak? Jawabannya enggak. Untuk satu aja itu makan waktu, makan kuantum komputer gitu. Untuk bisa kalian pecahin satu. Karena encryption namanya SHA-256. Itu butuh kuantum komputer untuk pecahin satu. Untuk pecahin semuanya, hampir mustahil. Itu nggak ada yang pernah bisa bobol selama dari 2008 mulai white paper sampai sekarang. Padahal bounty-nya, ibaratnya imbalan untuk ngebobol itu sangat besar. Dan kita tahu manusia itu sangat pintar, banyak banget hacker-hacker yang super jago di dunia. Tapi nggak ada satupun yang bisa nge-hack Bitcoin. Kenapa? Karena sistemnya dibuat hampir mustahil untuk bisa di-hack. Kalau kita lihat dari total kapitalisasi pasarnya ya, harga Bitcoin semuanya itu 600 miliar dolar. Itu lebih besar dibanding bank-bank seperti JP Morgan, Bank of America, dan bank-bank lain yang besar di US.